Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Salam hormat kepada Bapak Rengga Madya Pranata, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah teori pengambilan keputusan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Syahriano Sularno, selaku moderator dan juga pemateri. Di sini saya tidak sendiri. Saya ingin memperkenalkan anggota kita dari kelompok 9. Yang pertama ada Wawan Ridwan, yang kedua Ahmad Rifai, yang ketiga Syahriano Sularno, dan yang keempat Anissa Siti Ajahra. Di sini kita akan mempresentasikan penyesuaian kasus pengambilan keputusan pelatihan karyawan pada toko daging importir. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan presentasinya. Pengamatan lingkungan. Yang pertama itu ada pengamatan pada lingkungan internal, yaitu kekuatan fasilitas tersedia, yaitu modal sendiri. Dan yang kedua ada kelemahan, yaitu daya tahan daging, kurangnya promosi, dan juga kurangnya keterampilan. Yang kedua ada pengamatan pada lingkungan eksternal. Ada peluang, daging merupakan bahan makanan yang sering dicari. Dan yang kedua ada ancamannya, yaitu persaingan yang cukup ketat dengan kompetitor. Di sini ada rangkuman permasalahan. Yang pertama ada kenaikan harga daging dari distributor. Yang kedua daya tahan daging yang tidak lama. Yang ketiga kurangnya promosi, dan yang keempat kurangnya keterampilan dari karyawan. Adapun diagnosa permasalahan, yaitu jika karyawan toko daging kurang kompeten, maka beberapa masalah yang dapat timbul adalah: yang pertama, kesalahan pencatatan stok daging; kedua, kualitas daging yang buruk; ketiga, pelayanan yang buruk; keempat, efisiensi kerja yang rendah; dan yang kelima, pengambilan keputusan kerja yang rendah. Pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, masalah yang akan diselesaikan. Dengan keterampilan karyawan yang kompeten, diharapkan penjualan daging meningkat. Konsumen akan merasa puas dengan pelayanan dan kualitas daging yang ditawarkan, sehingga citra toko di mata para konsumen akan meningkat serta menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan. Memperoleh karyawan yang kompeten, sehingga diharapkan kinerja para karyawan lebih efisien dan dapat menarik konsumen. Kategori termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang ketiga, data yang terkumpul. Hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik toko daging, didapatkan data bahwa uji coba mengganti karyawan yang sudah ada dengan yang lebih kompeten. Jumlah daging yang terjual pada saat ramai yaitu 620 kg, sedangkan pada hari biasa 150 kg, dan hari biasa terjual 100 kg. Yang kedua, uji coba melatih karyawan yang sudah ada pada keadaan ramai naik 3 kali lipat dengan jumlah daging yang terjual 1,8 ton. Dalam keadaan biasa 658 kg, dan hari sepi adalah 310 kg. Yang ketiga, uji coba menambah karyawan. Jumlah daging yang terjual pada saat ramai yaitu 420 kg, sedangkan pada hari biasa yaitu 160 kg, dan pada hari sepi terjual 85 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Ridwan. Saya akan menjelaskan dari presentasi yang selanjutnya, yaitu keterkaitan antara masalah dan tujuan. Jadi keterkaitan masalah antara tujuan di sini, kompetensi karyawan yang buruk dapat mempengaruhi hasil penjualan dari toko daging secara negatif. Pelayanan yang buruk atau kurang kompeten mungkin tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, yang dapat mengurangi loyalitas konsumen terhadap toko dan menurunkan hasil penjualan. Selanjutnya, terdapat 3 alternatif untuk memperoleh karyawan yang kompeten, yaitu: 1. Melatih karyawan yang sudah ada; 2. Mengamati karyawan yang ada dengan karyawan yang lebih kompeten; 3. Menambah karyawan yang ada dengan karyawan kompeten. Jadi maksud dari itu melatih karyawan yang sudah ada, terus yaitu mengamati karyawan yang sudah dengan yang lebih kompeten, menambahkan karyawan yang sudah ada dengan yang kompeten.
untuk memaksimalkan hasil dari penjualan tersebut agar lebih meningkat gitu ya. Selanjutnya ada proses pemilihan alternatif yang baik. 1. Ada data yang memiliki alternatif dari segi keramaian, hari biasa atau hari sepi, dan hari sepi maksudnya. Mati karyawan yang sudah ada mungkin ramainya kisaran antara 1,8 ton atau 1.800 kg. Hari biasanya antara 320 kg, hari sepinya itu 160 kg. Kedua, ada ya mengamati karyawan dengan lebih kompeten, yaitu hasilnya 620 kg, hari biasanya 310 kg, hari sepinya itu ada 200 kg. Ketiga, ada penambahan karyawan. Yang ramainya itu kurang lebih 420, hari biasanya 250, hari sepinya yaitu 85 kg. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Analisis data menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yang pertama ada maksimaks. Maksimaks yaitu jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimaks atau melatih karyawan yang sudah ada karena memberikan hasil yang maksimal dari hasil maksimal dari beberapa jenis alternatif dengan menjual daging sebanyak 1,8 ton per hari. Nah, ini hasil yang ada, jadinya itu atau alternatif karyawan yang sudah ada, mengamati karyawan dengan lebih kompeten, menambah karyawan. Nah, itu hasilnya ya. Selanjutnya ada minimaks. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimaks adalah menambah karyawan karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum dari beberapa jenis alternatif dengan menjual daging sebanyak 420 kg per hari. Nah, ini hasil dari maksimaks ya, yang ada di kolom itu. Selanjutnya ada maksimin. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria minimaks adalah menambah karyawan karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksi dari beberapa jenis alternatif dengan menjual daging sebanyak 320 kg per hari. Refleksi. Terdapat 3 pilihan alternatif, maka probabilitas tiap pilihan alternatif adalah 1/3 nilai pertimbang hasilnya adalah 1. Melatih karyawan yang sudah ada, 1/3 dibagi 1.800 hasilnya itu 600 ditambah 1/3 dibagi 320 hasilnya 106,6, 1/3 dibagi 160 hasilnya 53,3, dijumlah 600 ditambah 106,6 ditambah 53,3 hasilnya 760. Kedua, menambahkan karyawan yang ada dengan karyawan kompeten. 1/3 dibagi 420 hasilnya 140 ditambah 1/3 dibagi 250 hasilnya 83,3 ditambah 1/3 dibagi 85 hasilnya 28,3, dan 140 ditambah 38,3 ditambah 28,3 hasilnya 251,6 dibulatkan menjadi 252. Selanjutnya, mengamati karyawan yang ada dengan karyawan yang lebih kompeten. 1,3 dibagi 620 hasilnya 206,6 ditambah 1/3 dibagi 310 hasilnya 103,3 ditambah 1/3 dibagi 200 hasilnya 66,6. Jadi hasil dari 206,6 ditambah
3,3 ditambah 600,6 hasilnya 339,8 dibulatkan menjadi 340. Karena nilai tertimbang adalah alternatif melatih karyawan yang sudah ada yang tertinggi, kami memilih memutuskan alternatif untuk melatih karyawan yang sudah ada. Dari kolom alternatif melatih karyawan yang sudah ada itu 1.800 dikurangi 1.800 hasilnya 0. Dari ramai hari biasanya yaitu 320 dikurangi 320 hasilnya 0. Hari sepi 200 dikurangi 60 hasilnya 40. Kedua, ada mengamati karyawan dengan lebih kompeten. 180 dibagi 620 hasilnya 1.180. Kedua, ada hari biasa 320 dikurangi 310 hasilnya 10. 200 dikurangi 200 hasilnya 0. Menambah karyawan 180 kurangi 420 hasilnya 1.380. Itu yang ramai. Yang hari biasanya dan 320 kg kurangi 250 kg hasilnya 130. Hari sepi 200 dikurangi 85 hasilnya 125. Minimax nilai penyelesaian terkecil dari alternatif nilai-nilai tersebut adalah 125 kg. Dengan demikian, pengambilan keputusan pemilihan alternatif menambah karyawan. Jadi hasilnya yang baik itu harus menambah karyawan agar terlihat lebih baik dari segi penjualannya. Selanjutnya ada pemilihan alternatif yang terbaik. Keputusan dari keputusan hasil analisis yang kami lakukan, maka dapat diambil keputusan dalam kondisi penjualan yang kurang efisien, dan karena karyawan yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya, kami akan memilih alternatif melatih karyawan yang sudah ada karena lebih efisien dan dapat meningkatkan penjualan perharinya tanpa menambah biaya gaji karyawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.